Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, setelah kita menikmati hari-hari di mana pengorbanan Kristus kita hayati, dan kembali kita belajar untuk sungguh-sungguh menghayati. Sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita akan memikirkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita kembali menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita. Kembali firman Tuhan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, yaitu Yesus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Oleh sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sekali lagi, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak Ibu jemaat terkasih, puji Tuhan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah menikmati keselamatan, menikmati anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan di pagi hari ini, tentunya kita bisa melihat bahwa berbicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Sekali lagi, saya ingin menegaskan kepada kita bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Pengorbanan yang sempurna terbukti karena ia sendiri menggenapinya. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22, lalu pasal 24 ayat yang ke-7, dia menggenapi janjinya dengan pengorbanannya. Bahkan kembali di ayat yang ke-10 tadi yang kita baca bahwa persembahan tubuh Kristus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat yang ke-14 juga dikatakan bahwa satu korban menyempurnakan atau menjadikan sempurna untuk selama-lamanya. Mengenai kata dikuduskan atau kuduskan di ayat yang ke-10 di sana. Di dalam Alkitab kita bahwa kata dikuduskan atau kuduskan itu memakai bentuk perfect yang menunjukkan bahwa keadaan atau pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah selesai. Tetapi hasilnya daripada itu, dampaknya daripada itu, kita masih dapat merasakannya sampai hari ini. Sebagai contoh, kita masih bisa menikmati hasil dari pengorbanan para pejuang kita, meskipun itu sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Tetapi kita dapat menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Demikian juga konteks kita orang percaya. Kematian Kristus, pengorbanan Kristus, bahkan kebangkitan Kristus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi dampaknya, anugerahnya masih kita rasakan sampai hari ini. Seorang tokoh bernama Thomas Hewitt berkata bahwa kita adalah orang-orang yang dari waktu ke waktu menerima pengudusan Allah. Oleh sebab itu, respon kita bagaimana sebagai orang-orang percaya? Saya berdoa kiranya Paskah yang sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu, sungguh-sungguh dapat kita hayati. Seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Sekarang giliran kita, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita bandingkan di bagian yang sama, di pasal 10 ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang seharusnya mengubah atau memperbarui akal budi kita, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti nasihat firman Tuhan bahwa marilah kita berpegang teguh pada pengharapan kita. Ayat yang ke-23.
Lalu mari kita saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih, ayat yang ke-24 dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Lalu jangan menjauhkan diri dari persekutuan, ayat yang ke-25. Dan terus belajar akan kebenaran. Kita harus kembali lagi naik kelas tentunya. Jangan susu terus yang kita konsumsi, tetapi makanan keras tentunya akan menolong kita akan menghadapi dan lebih sungguh lagi menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat memberi fondasi kepada kita semua, agar kita sungguh-sungguh menghayati momen Paskah tahun 2022 sudah berlalu, dan kembali lagi mari kita menghayati hari-hari kita dengan belajar mempersembahkan hidupan kita sama seperti Kristus yang sudah mempersembahkan hidupnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami adalah umat yang Kau kasihi. Pengorbananmu sempurna, kasih-Mu sempurna. Ajar kami agar hari-hari kami ke depan dapat mencerminkan teladan-Mu, pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati kami semua dalam pekerjaan dan tolong kami dan mampukan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.